Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana suasana hari ini? Semangat ya, mari kita ikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di UPT SMP Negeri 32 Gresik. Kali ini materi yang akan saya sampaikan tentang disiplin berlalu lintas. Siapa nama saya? Sudah ada di tampilan monitor. Dr. Andes Muhammad Alimin MPD. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita ketahui tentang rambu-rambu di sepanjang jalan? Rambu-rambu lalu lintas. Sebenarnya rambu lalu lintas merupakan salah satu perlengkapan jalan. Bisa berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang berfungsi minimal ada 4 hal. Yang pertama, peringatan. Berarti adalah rambu-rambu peringatan. Selanjutnya ada rambu-rambu larangan, rambu-rambu perintah, dan yang terakhir berupa rambu-rambu sebagai petunjuk bagi pemakai jalan. Kita sebagai pemakai jalan, apakah kita sedang berkendara mobil, atau bersepeda motor, atau sepeda ontel, atau berjalan kaki, sudah seharusnya mematuhi setiap rambu lalu lintas yang ada di jalan, demi kepentingan bersama tentunya. Untuk mematuhi rambu lalu lintas tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Misalnya, rambu dengan lambang huruf P yang dicoret dalam lingkaran merah. Itu apa maknanya? Kita tidak boleh berparkir di situ, di tempat rambu tersebut. Di mana rambu itu dipasang, kita tidak boleh ada di situ. Paling tidak berjarak 15 meter dari pemasangan rambu tersebut. Mari kita mulai untuk rambu yang pertama, rambu peringatan. Rambu jenis ini digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat yang berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar dari rambu ini adalah berwarna kuning atau dengan tulisan berwarna hitam. Kita perhatikan ini yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah rambu yang artinya tikungan ke kiri. Ketika kita berkendara, maka kita ikuti rambu ini. Kita harus menikung ke kiri, harus belok ke kiri. Sedangkan yang seperti ini, kita harus belok ke kanan karena ada tikungan ke kanan. Apa bedanya dengan panah yang agak doyong dengan panah yang tegak lurus seperti ini? Kalau tegak lurus berarti tikungannya tajam. Selanjutnya, sambil baca ya sendiri, ini kelihatan. Ya, saya bacakan satu persatu, tapi beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Lupa ada yang tanda seperti ini Pak, seperti ular gitu Pak. Itu jalannya berarti banyak tikungan, baik di kanan maupun di kiri, artinya berbelok-belok. Makanya ketika kita berkendara harus memerhatikan rambu-rambu di sepanjang jalan. Kalau ada tanda seperti ini artinya apa? Jalan akan menurun. Bahkan kalau gambarnya ini agak curam, maka turunnya tajam. Selanjutnya lihat yang seperti ini, ada tanjakan. Gambar ini menunjukkan kita harus hati-hati bahwa jalannya banyak tanjakan. Yang seperti ini juga demikian, tanjakannya terjal. Kita sering melihat di jalan-jalan ada rambu seperti ini. Rambu apa ini? Artinya kita di jalan yang luas, kemudian menyempit, baik dari kiri maupun ke kanan. Nah, ini harus berhati-hati.
Baik ada yang penyempitan di sebelah kiri, tandanya seperti ini. Kalau penyempitan sebelah kanan, tandanya seperti ini. Yang 3C itu. Dan seterusnya, anak-anak bisa melihat rambu-rambu yang sudah ada seperti yang ada di tayangan gambar ini. Ada jalan cekung, ada jalan licin, ada kerikil lepas. Wah, ini bahaya. Kalau tidak memperhatikan tanda ini, ketika kita langsung menjumpai hal-hal yang diisyaratkan dari rambu ini, maka kita akan kesulitan. Nah, kalau ada tanda ini berarti ada penyeberangan orang. Makanya kalau berkendara di jalan yang ada rambu seperti ini harus pelan-pelan. Karena itu nanti ada penyeberangan orang. Kalau ini banyak anak-anak, apalagi banyak anak-anak. Tanda sepeda, artinya apa? Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan pada lokasi jalan itu. Kalau ada gambarnya binatang, maka banyak satwa jinak yang sering menyeberang jalan. Ini gambarnya kerbau atau sapi. Selanjutnya ada lampu pengatur lalu lintas. Kalau orang bilang katanya bangju, abang hijau. Sebenarnya ada satu, merah, kuning, hijau. Ketika merah maka kita wajib berhenti. Dan ketika hijau kita berjalan. Di sela-sela antara merah dan hijau ada warna kuning yang menunjukkan peringatan persiapan untuk jalan atau persiapan untuk berhenti. Selanjutnya lampu lintasan pesawat terbang. Ada gambar pesawat. Demikian pula kalau ada tanda seperti ini berarti angin dari samping agak lumayan. Terus ada tanda panah yang saling berlawanan menunjukkan jalan itu adalah lalu lintas dua arah. Berarti kalau kita melintasi jalan yang ada tanda ini bisa arah ke depan, ada yang arah ke belakang. Simpangan. Tapi kalau hanya ada satu ya berarti jalan satu arah. Ini gambar berikutnya. Lihat 18A, B, dan C sampai 18G. Anak-anakku, coba kita perhatikan berikutnya. Kalau ada tanda seperti ini menunjukkan bahwa itu berarti persimpangan 4. Kalau hanya 3 arah ke kiri berarti persimpangan 3 sisi ke kiri. Ada yang persimpangan 3 sisi ke kanan. Kemudian ada yang diberi tanda agak serong, maka itu pertimbangan 3 serong. Kalau ini ke kanan, kalau ini ke kiri. Kalau tegak lurus seperti huruf T, rambu ini menunjukkan bahwa persimpangannya 3. Pas tepat tipe T. Ada yang tipe Y, jalan itu kadang ada yang agak ke kanan, ke kiri, nggak lurus pas. Ya. Nah, itu tanda-tanda. Selanjutnya, rambu yang sering kita jumpai. Seperti ini. Ini persimpangan data dengan lintasan kereta api. Nah, ini kalau kita terobos saja ya, ini sering kita jumpai kecelakaan, ditabrak di depan rel kereta api, misalnya di daerah Cermi sana ada, atau di mana saja yang ada seperti ini. Jangan sembarangan. Kita harus hati-hati ketika palang pintu ditutup, ya kita wajib berhenti supaya kita aman. Ada juga yang berupa tulisan seperti ini, tanah longsor di musim hujan. Artinya di daerah ini sering terjadi longsor. Bahaya tanah longsor sering terjadi ketika curah hujan yang tinggi. Selanjutnya ada rambu larangan. Ini beberapa contoh yang di depan ini. Ada gambar Pak Polisi. Nah, yuk patuhi rambu sementara dan rambu larangan. Rambu larangan menunjukkan
perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan, rambu ini biasanya berwarna dasar putih, tapi tulisannya merah. Ada stop yang dilingkari dengan segi 6, artinya dilarang berjalan terus. Stop kok dilarang? Iya, harus berhenti, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman lalu lintas arah lainnya. Perhatikan tanda-tanda seperti ini, ya. Ada tanda simpang seperti ini. Loh, kok ada mobil, gambar mobil dicoret, Pak? Apa maksudnya? Kalau ini artinya untuk roda 4, mobil dan sebagainya dilarang masuk area ke sini. Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Itu biasanya ada bundar lingkaran ini, warna dasarnya putih, ada gambar mobil. Kalau yang gambar sepeda dicoret, ya sepeda yang nggak boleh masuk. Jadi tanda-tanda seperti ini, coba dilihat sendiri. Ada artinya, ada maknanya, ada gambar, ada makna. Kalau seperti ini, Pak, berarti larangan masuk bagi bus. Kan tidak semua jalan itu boleh dimasuki kendaraan. Makanya tertentu kendaraan kadang-kadang dilarang masuk. Ada mobil kendaraan barang pun dilarang masuk, maka ada tanda atau rambu seperti ini. Nah, bahkan di sini ada tanda seperti ini. Apa maknanya? Ya, Dokar, Delman itu dilarang masuk kalau ada lambang seperti ini. Jadi, Bapak, ini ada orang berjalan dicoret. Kalau seperti ini artinya pejalan kaki itu pun dilarang melintas di jalur ini. Kalau S dicoret, larangan berhenti rata-rata sejauh 15 meter dari arah di mana papan itu ditancapkan atau dipasang. P dicoret. Nah, ini biasa kita jumpai di pasar, di kota-kota itu ada tanda seperti ini. Apa artinya? Larangan parkir. Jadi kalau ada seperti ini tidak boleh parkir di situ. Kalau ada tanda panah ke kiri, maka dicoret. Itu tidak boleh lewat situ. Biasanya di traffic light atau stopan lampu bangjo tadi, itu kadang-kadang di bawahnya ada tulisan belok kiri, jalan terus. Apa, Pak? Ya, kalau ada tanda seperti itu biasanya ya kamu langsung belok. Nggak usah menunggu lampu hijau, walaupun merah bisa. Tapi kalau di situ kadang-kadang mengikuti isyarat lampu, ya berarti kamu ke kiri pun tidak boleh, tetap mengikuti lampu. Kalau lampunya hijau baru berjalan. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk tanda yang 5B ini, larangan belok ke kanan. Kenapa? Ada tanda panah dicoret. Ya, seperti itu. Kemudian ini sering kita jumpai di Gresik. Ada tanda seperti ini. Tanda melingkar tapi dicoret, artinya nggak boleh putar di situ. Ya. Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor, tetap tidak boleh balik dari jalan atau tempat tersebut. Untuk tanda-tanda yang lain ini kami lihat 8A, 8B, 8 sampai 8F. Itu ada tanda-tanda rambu dengan makna yang di bawahnya itu kami baca. Ya. Terus kita lihat ada juga tulisan dilarang mendahului dari sebelah kiri. Oh, kalau mendahului kendaraan lain biasanya harus sebelah kanan, tapi memang ada yang sebelah kiri. Tapi kalau ada tulisan seperti ini, gimana? Dilarang mendahului dari sebelah kiri, maka larangan itu berlaku bagi pengguna jalan. Tidak boleh ya. Selanjutnya untuk rambu yang ketiga adalah rambu-rambu perintah. Rambu ini menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah
berbentuk bundar. Ingat, jadi kalau rambu itu sudah ada tanda-tandanya. Kalau perintah bentuknya bundar. Warna dasarnya apa Pak? Biru. Dan tanda terlambatnya berwarna putih atau merah kadang. Untuk garis yang ada di bawah ini. Coba, biru panah ke kiri, maka artinya apa? Wajib mengikuti arah ke kiri. Ini perintah. Jadi kita di jalan ada tanda seperti ini, kamu harus mengikuti rambu arah seperti ini. Selanjutnya, kalau ada khusus, nah ini bersepeda nih, maka jalur itu hanya untuk sepeda. Diwajibkan memakai jalan yang pakai sepeda biasa, ya ada rambunya seperti ini. Maka kendaraan lain nggak boleh, ini khusus wajib bagi pengendara yang bersepeda. Kemudian ada tanda-tanda seperti ini, 30 km coret. Apa artinya Pak? Itu artinya batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan. Dan kecepatan nggak boleh melebihi dari 30. Selanjutnya rambu-rambu yang terakhir, rambu petunjuk. Rambu pendahulu petunjuk, jurusan. Rambu petunjuk jurusan dan rambu negas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah atau wilayah yang serta rambu menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang atau tulisan warna putih. Sedangkan rambu petunjuk jurusan penggunaan huruf kapital pada huruf pertama, selanjutnya menggunakan huruf kecil atau seluruhnya menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan atau objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang atau tulisan warna putih. Dan ketentuannya keempat, rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru. Nah, kita lihat. Ini contoh ya. Ini ada arah kota, panah ke atas mas. Maksudnya di jalan itu masih lurus. Kalau ini belok ke kanan, pancoran. Nah, ini seperti ini. Tanjung Priok. Ada tanda ini berarti arah jalan seperti ini. Rambunya itu rambu petunjuk. Jadi kalau kita lihat pakai mobil terutama, baca ini tandanya sudah ada. Ini seperti ini 500 meter loh, sudah mendekat. Kita sudah berjalan mendekati arah yang kita tuju, sudah kurang 500 meter lagi. Ini tadi yang berwarna hijau, yang berwarna biru ini ada tulisan Kediri. Artinya apa? Awal batas masuk wilayah kota Kediri. Tapi kalau Kedirinya sudah dicoret, artinya kita sudah keluar batas dari wilayah kota Kediri tadi. Perhatikan yang lain, tanda-tanda lah ini. Mulai 6A terus. Nah, seperti ini ya. Semuanya sudah lengkap. Sebenarnya masih ada tanda-tanda yang tidak Pak Alimin sampaikan di sini. Karena itu katakanlah contoh dari rambu-rambu dari keempat tadi, larangan, perintah, peringatan, dan petunjuk. Makanya anak-anak harus mempelajari ini. Kalau ada huruf P, biru, warna biru, memang tempatnya parkir. Ya, ada lambang telepon, memang di situ biasanya disediakan tempat telepon umum. Cuma sekarang nggak banyak karena sudah banyak HP dan tidak butuh menggunakan fasilitas umum. Kalau tanda seperti ini ada hotel atau motel atau penginapan ya. Kalau ada tanda seperti ini, tempat wisata, tempat kereta kemah, loh, ada tempat, ada kemah ya, tempat berkemah, tanda seperti ini. Juga tempat, apa lagi ya,
Oh, ini ada tanda cangkir loh, berarti ada kedai kopi di situ. Biasanya dipasang sebelum menuju ke tempatnya. Ada sendok dan garpu, itu tempat rumah makan, ya kan? Nah, ada tanda seperti ini berarti ada pom, mendekati pom. Sebelum pom ada tanda seperti ini, pompa, bahan bakar, pom. Tanda seperti ini tempat berjalan kaki, ya, pedestrian. Nah, selanjutnya gambar seperti ini tempat ibadah, yang seperti masjid ya gambar tempat ibadah orang Islam. Kalau ada salib di atasnya tempat ibadah umat Kristen. Kalau Hindu seperti gapura gini ya. Sedangkan untuk yang Buddha seperti ada candi. Kalau ada seperti begini, rumah kayaknya, tapi sebenarnya adalah museum. Kalau nama tulisan tempat berdasar warna biru, tulisannya putih, seperti contoh Jalan Jenderal Sudirman, papan nama jalan. Jalan apa gitu ya. Kemudian ada papan tambahan. Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan. Untuk menyatakan hanya berlaku untuk sewaktu-waktu tertentu, pada jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu, atau perihal lainnya berbagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kadang-kadang itu ada papan-papan tambahan. Ketika di Surabaya dulu ada area jalan apa itu, yang tanah jalannya itu ambles. Di situ sudah dipasang berbagai papan, yang papan itu menunjukkan keterangan bahwa jalan itu tidak dilalui karena ada sesuatu peristiwa. Itu di luar rambu-rambu tadi, mesti. Jadi semua yang diberikan, tanda-tanda, papan, rambu, semuanya digunakan manfaatnya untuk kita sebagai pemakai jalan. Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 cm sampai 10 dari sisi terbawah dari daun rambu yang sudah ada. Biasanya begitu. Dekat dengan rambu itu tapi berjarak 10 cm. Kemudian pasang secara vertikal tidak melebihi sisi dari daun rambu. Artinya rambunya sudah ada, rambu di situ, kemudian dipasang di bawahnya. Tidak melebihi luasnya papan yang sudah ada. Kemudian persyaratan papan tambahan, apa syaratnya? Ini saya kira ya kita lihat aja, kita hanya sekedar mengetahui. Nah, sampai ini tanda-tanda ada tulisan banyak jurang, licin di waktu hujan, kecuali bis, itu berarti berlakunya rambu bagi semua kendaraan kecuali bis. Bis nggak boleh ada tulisan kecuali bis. Itu namanya apa? Rambu-rambu tambahan. Ini ada tulisan nasional 44, itu maksudnya apa? Bentuk rambu nomor rute jalanan. Jadi nasional maksudnya jalan nasional. Kalau yang berdasar ini apa? Hitam ini berarti provinsi. Kalau yang merah ini nasional. Kalau jalan provinsi ada jalan nasional, ada jalan desa, ada jalan kabupaten. Jalan itu banyak. Jalan yang lurus, misalnya dari Gresik sampai ke Tuban itu jalan provinsi. Tapi juga ada jalan nasional, jalannya berlaku semua dari Sabang sampai Merauke. Tanda-tanda seperti ini sudah ada ketentuannya. Kalau merah seperti nasional, kalau hitam seperti ini provinsi. Saya rasa anak-anak bisa kembali melihat beberapa rambu yang sudah Pak Alimin terangkan tadi. Kita berulang-ulang, kita lihat, kita baca. Kalau ada gambar atau rambu seperti itu maknanya apa? Kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita keluar rumah, maka apa yang harus kita lakukan? Masalah pemahaman marka-marka jalan, rambu-rambu jalan, itu harus ada di pikiran kita. Paling penting anak-anak sebagai siswa-siswi UPT SMP Negeri 32 Gresik atau yang dulu namanya SMP Negeri 4 Sedayu, yang pertama yang perlu diperhatikan,
anak-anak harus berhati-hati. Keluar dari rumah, bacalah doa. Kita biasa berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ta'ala, la haula wala quwata illa billah. Sederhana aja, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita pakai berdoa? Supaya Allah menyelamatkan kita sepanjang perjalanan dari rumah sampai tempat tujuan kita di sekolah. Dan nanti pulang kembali dari sekolah menuju rumah sudah dalam keadaan aman. Itu perlunya berdoa. Jangan lupa. Selanjutnya, di sepanjang perjalanan tadi, ya harus kita patuhi semua rambu lalu lintas. Ini saya sampaikan khususnya anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah. Kalau dari dekat-dekat sini, dari Lasem ya jalan kaki, panjang kampung, sepanjang gang ya biasa aja. Cuma tetap harus hati-hati, jangan sampai gelewer di jalan. Harus lihat kanan kiri. Kemudian bagi yang punya kendaraan, nanti apakah sepeda motor atau mobil, maka persyaratan tambahan yaitu punya surat. Nah, surat apa Pak yang dibutuhkan? Minimal kita punya SIM. Nah, SIM itu biasanya untuk mengurus agar punya SIM minimal kita itu di atas 17 tahun. Rata-rata anak yang mengambil SIM itu kelas 2 atau kelas 3 SMA baru akan diperoleh KTP. KTP sebagai syarat utama untuk mengajukan permohonan SIM. Nah, permohonan SIM itu biasanya secara tes ada teori dan ada praktek. Kalau SIM A yang bisa kita pakai itu untuk mobil. Jadi kita bisa nyetir mobil pakai SIM A. Kalau SIM C Pak yang umum, ya itu sepeda motor. Jadi nanti banyak jenis-jenis SIM itu banyak. Bagi truk, ada truk gandeng, truk engkel, ada bus itu serinya SIM-nya beda. Yang paling penting tadi kita bisa memperoleh SIM kalau usia kita sudah memenuhi syarat. Selain itu, ketika kita berkendara di jalan, jangan lupa surat penyerta lainnya. Apa itu? Kendaraan yang kita pakai itu ada STNK-nya. Kalau SIM tadi surat izin mengemudinya, kalau STNK itu tentang kendaraannya, surat tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, STNK yang ada pada sepeda itu harus tepat sama. Kalau sepedanya Honda nomor sekian, ya STNK-nya itu jangan tertukar atau jangan sampai salah. Itu minimal yang harus kita bawa sebagai persyaratan umum kita berkendaraan. Dengan mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas, insya Allah perjalanan kita aman dari awal berangkat sampai tujuan. Jangan lupa ya, tetap berdoa. Kata orang Jawa, kata orang Islam, kalau dalam perjalanan kita banyak-banyaknya istighfar dan baca sholawat, insya Allah akan dimudahkan Allah dan diberikan keselamatan. Saya kira materi tentang disiplin berlalu lintas itu aja yang bisa Pak Alimi sampaikan. Nggak banyak-banyak, yang penting sedikit tapi bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa nanti ketika anak-anak sudah masuk. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.